Allahu Akbar. Ikhwatal iman, semua merasakan keberkahan. Semua merasakan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak, sibuk dalam perbaikan kebaikan. Sebab setiap lafaz zikir itu sulamun, tangga mendekat kepada Allah. Maka semakin khusyuk kita berzikir, makin banyak kita berzikir, makin dekat dengan Allah. Allah punya sifat dominan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu hamba yang dekat dengan Allah, Allah percikan sifat rahmatnya. Karena itu semua jamaah yang berzikir merasakan rahmat Allah, cinta Allah. Apa diantaranya? Ikhwah semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta. Bahkan ada kemarin jamaah, Ustaz boleh enggak ya? Saya mau tahajud, saya awali sebelum takbir, I love you Allah, I love you Allah. Sampai begitu dia saking girangnya. Gak pernah terjadi itu. Aku cinta engkau ya Allah. Jadi mau tidur pun dia udah seneng. Seneng banget Ustaz mau tidur. Kenapa? Karena nanti malam bangun menghadap Allah. Cinta Allah. Kemudian cinta kepada makhluk Allah. Cinta makhluk Allah pada hewan-hewan. Jadi penyayang. Itu buah dari zikir. Dulu melihat kucing, ya ada jamaah kalau melihat kucing cuek. Sekarang melihat kucing, subhanallah, belas kasihnya timbul, maunya beri makan. Nolong dia. Berangkat ceramah, naik kereta api, ya menuju BI kota waktu itu. Pas turun di kereta api di stasiun, lagi jalan anak kucing, piu 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 piu. Ya, melihat kasihan, kurus, kelaparan, tidak ada kelihatan ibunya. Kita bersama sahabat, kemana dulu sebelum ke tempat ceramah? Ke warung samping stasiun itu. Beli ikan. Kita kasih kucing itu dulu. Baru kita menuju tempat zikir. Itu makhluk Allah. Kucing itu punya siapa? Punya Allah. Ar-Rahimun. Yarhamuhumur Rahman. Penyayang, disayang oleh Maha Penyayang. Ar-Ra'fu. Kok Ustaz, kok jadi saya jadi begini? Kok saya jadi peka sekali? Itulah rahmat Allah. Saat jamaah cerita, saya mandi Ustaz. Lalu saya lihat ada semut kena air mandi saya. Saya hentikan mandi saya. Saya selamatkan dulu semut. Dulu saya enggak begitu Ustaz. Itulah tanda rahmat Allah sudah ada pada dirimu. Al-mu'min ar-ra'fu. Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu ra'fu, belas kasih. Dulu kawan-kawan yang suka marah-marah dengan berzikir, udah enggak bisa marah lagi. Sifat ra'funya. Suami yang aktif terus berzikir. Khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam sholat. Penyayang. Dermawan. Belas kasih. Dan mudah menangis karena Allah. Sungguh hari ini, duha ini, semua kita dibahagiakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tandanya kita masih hidup, duduk, bernapas di majelisnya Allah Jalla Jalaluh. Di majelisnya para malaikat. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridwan bima yasma'. Saking senangnya malaikat melihat majelis ilmu, majelis zikir. Hamba-hamba Allah duduk bersimpuh di hadapan Allah. Malaikat membentangkan sayapnya. Senang sekali atas apa yang diperbuat oleh hamba-hamba yang saleh. Dan malaikat tidak hanya membentangkan sayap. Berdoa dan mengaminkan doa-doa hamba-hamba Allah yang saleh itu. Allahu Akbar. Apalagi yang datang jauh-jauh. Guru Arifin sampai dari Aceh datang. Dari Medan, Palembang, ya, Kalimantan, Timur, Barat,
tengah, selatan. Bahkan jauh dari Kalimantan Selatan, Tanjung. Jauh datang. Setiap bulan beliau datang. Dari Brebes, Yogyakarta, Batam. Dari mana lagi? Majalengka, Cirebon, Lampung, Bandung, Bangka, Riau, Semarang. Dr. Bambang jauh-jauh dari Masya Allah. Terima kasih Allah yang balas. Semua jamaah yang jauh, semakin besar nilainya di hadapan Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Majelis yang diberkahi oleh Allah adalah majelis yang membuat jamaahnya semakin cinta pada Allah. Makin cinta pada Rasulullah SAW. Dan mereka saling cinta juga karena Allah. Al-Muqarrabun. Al-Muqarrabun itu hamba yang Allah dekatkan kepada Allah. Lalu hamba itu Allah dekatkan juga dengan hamba-hamba yang juga mendekat kepada Allah. Berkumpullah hamba-hamba Allah yang saleh ini. Al-arwah junun mujannadah. Kecenderungan ruh-ruh orang soleh itu dihimpun oleh Allah. Tidak di dunia, di akhirat nanti dikumpulkan oleh Allah. Di antara 7 golongan dalam hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari Muslim, akan dihimpun oleh Allah. Di antaranya, syabun nasya'a fi ibadatillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Allahu Akbar. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Anak muda yang gemar beribadah. Karena itu tidak ada yang buat Arifin bahagia sekali melihat anak-anak muda, remaja, SMP, SMU hadir berduyun-duyun, berzikir, senang dengan ibadah, senang dengan jamaah di masjid, senang halaqah ilm. Insya Allah kalian di akhirat nanti mendapat perlindungan dari Allah. Kemudian hamba Allah yang senang sekali berjamaah di masjid. Allah, kita senang sekali. Apalagi berzikir di masjid. Itu Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 36. Surah An-Nur ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwil asal. Apa yang Allah sebut dalam Quran terjadi pada hari ini. Setiap bulan Ahad pertama. Ayah, silahkan ayah. Ayah hendaki Haji Ruslan Effendi. Ini banyak sekali guru-guru kiai yang hadir. Maafkan kekurangan Arifin. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, di majelis-majelis Allah, diperkenankan mengangkat suara zikir di waktu pagi hingga petang. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah SAW sehingga turun surah Al-Kahfi ayat 28 di antaranya karena para sahabat berkumpul berzikir, Salman Al-Farisi bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Rasulullah SAW menghampiri mereka. Apa yang kalian lakukan? Kami bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan pada kami. Alihada, apakah hanya itu yang kalian lakukan? Sahabat agak ketakutan. Takut dimarahi oleh Rasulullah. Karena melakukan sesuatu yang belum Rasul ajarkan, yang mereka tidak melihat Rasulullah melakukan itu, tapi mereka melakukan. Apakah kau melakukan itu? Naam ya Rasulullah. Ya, kami melakukan itu, hanya itu ya Rasulullah. Karena syukur nikmat Islam. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Justru karena yang kalian lakukan itulah Jibril atas perintah Allah memerintahkanku duduk bersama kalian. Sehingga turun surah Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha.
Hai Muhammad, bersabarlah kalian, duduk bersama mereka yang berdoa, bersama mereka yang berzikir, yang mengharapkan ridho Allah. Kemudian ijtama alaihi wa tafarraqa, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jauh-jauh datang karena kita berpisah karena, kalau bukan karena Allah ngapain kita di sini? Sia-sia. Bukan karena si Arifin yang masih banyak kekurangan, banyak salah. Arifin juga minta ampun pada Allah. Untung saja aib Arifin masih ditutupi oleh Allah. Semua kita sibuk minta ampun. Semua kita merintih merengek. Ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah. Dan ingin selamat di akhirat nanti bersama keluarga kita. Anak cucu keturunan kita, sahabat-sahabat kita. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Dan kita pun mendoakan negeri kita Indonesia. Di sini ada tentara, ada polisi, ada hakim, ada jaksa. Ada artis langit sekarang, Bang Hengki Tornado. Ya, artis langit. Jadi subhanallah, kumpul semua. Haru melihatnya. Arifin kadang diam-diam di kamar, kan bisa kelihatan tuh ikhwah waktu jalan menuju masjid ini. Lihat nenek-nenek, lihat yang datang dengan kursi roda, lihat ibu yang menggendong anaknya yang kecil sambil tangan kanannya membawa anak lagi. Allahu Akbar. Senangnya, bahkan ada yang datang tadi malam ikut tahajud bersama. Bahkan sebelumnya sehari sudah datang lebih dahulu. Dari mana? Dari Riau Ustaz. Subhanallah. Satu doa diijabah oleh Allah. Semuanya diijabah oleh Allah. Dan yang buat kita bahagia. Yang buat kita bahagia. Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti di akhirat kita dikumpulkan sama siapa kita senang berkumpul di dunia. Kita dikumpulkan sama siapa yang kita cintai di akhirat nanti. Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah bersama Rasulullah. Cinta ulama yang istiqamah bersama ulama istiqamah. Cinta jamaah zikir, maka bersama jamaah zikir nanti di akhirat. Ini kalau dibuka hati semuanya, cinta orang-orang soleh. Insya Allah kita dikumpulkan nanti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Allahu Akbar. Ikhwatal iman, semua merasakan keberkahan. Semua merasakan. Kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak, sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Sebab setiap lafaz zikir itu sulamun, tangga mendekat kepada Allah. Maka semakin khusyuk kita berzikir, makin banyak kita berzikir, makin dekat dengan Allah. Allah punya sifat dominan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu hamba yang dekat dengan Allah, Allah percikan sifat rahmatnya. Karena itu semua jamaah yang berzikir merasakan rahmat Allah, cinta Allah. Apa diantaranya? Ikhwah semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta. Bahkan ada kemarin jamaah, Ustaz boleh enggak ya? Saya mau tahajud, saya awali sebelum takbir, I love you Allah, I love you Allah. Sampai begitu dia saking girangnya. Gak pernah terjadi itu. Aku cinta engkau ya Allah. Jadi mau tidur pun dia udah seneng. Seneng banget Ustaz mau tidur. Kenapa? Karena nanti malam bangun menghadap Allah. Allah. Cinta Allah. Kemudian cinta kepada makhluk Allah. Cinta makhluk Allah pada hewan-hewan. Jadi penyayang. Itu buah dari zikir.
Dulu melihat kucing, ya ada jamaah kalau ngeliat kucing cuek. Sekarang lihat kucing, subhanallah, belas kasihnya timbul, maunya beri makan. Nolong dia. Berangkat ceramah, naik kereta api, ya menuju BI kota waktu itu. Pas turun di kereta api di stasiun, lagi jalan anak kucing, piu, 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 piu. Ya, melihat kasihan, kurus, kelaparan, tidak ada kelihatan ibunya. Kita bersama sahabat, kemana dulu sebelum ke tempat ceramah? Ke warung samping stasiun itu. Beli ikan. Kita kasih kucing itu dulu. Baru kita menuju tempat zikir. Itu makhluk Allah. Kucing itu punya siapa? Punya Allah. Ar-Rahimun. Yarhamuhumur Rahman. Penyayang, disayang oleh Maha Penyayang. Ar-Ra'fu. Kok Ustadz, kok jadi saya jadi begini? Kok saya jadi peka sekali? Itulah rahmat Allah. Saat jamaah cerita, saya mandi Ustadz, lalu saya lihat ada semut kena air mandi saya. Saya hentikan mandi saya. Saya selamatkan dulu semut. Dulu saya enggak begitu Ustadz. Itulah tanda rahmat Allah sudah ada pada dirimu. Al-mu'min ar-ra'fu. Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu ra'fu, belas kasih. Dulu kawan-kawan yang suka marah-marah dengan berzikir, udah nggak bisa marah lagi. Sifat ra'funya. Suami yang aktif terus berzikir. Khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam sholat. Penyayang. Dermawan. Belas kasih. Dan mudah menangis karena Allah. Dan setiap lafaz zikir itu persiapan terbaik menghadapi kematian. Ikhwah, semua kita sudah divonis mati oleh Allah sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana kecuali Allah yang baqa, yang kekal. Kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatu hancur, sirna, punah, binasa kecuali Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluknya, setiap yang berjiwa pasti mati. Sampai akhirnya malaikatul maut pun mati. Hanya Allah Jalla Jalaluh Al-Muhyi, Maha Hidup. Al-Mumit, yang mewafatkan. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Maha Hidup. Dialah Allah. Karena itu kita bahagia berzikir. Menyebut nama Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, yang menghidupkan, yang sebentar lagi mewafatkan kita. Karena itu kita selalu berdoa, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan taat, dalam bimbingan-Mu lisan kami mengucapkan la ilaha illallah. Riyadah, tapi menjadi doa. Kita mengucapkan sebagai doa, pengen banget wafat seperti itu. Kalau guru Arifin mengajarkan sampai Allahnya itu pas hembusan napas terakhir. La ilaha illallah. Latihan seperti itu. Bahkan sebelum tidur, berwudu,
Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sunnah Nabi tiupkan ke tangan lalu usap ke seluruh tubuh. Dalam keadaan menghadap kiblat, duduk. Jangan bicara kecuali akhir terakhir kita sebelum tidur mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah, tidur. Riyadah. Kita berharap kita wafat nanti seperti itu. Makanya sebelum tidur kita berwudu dulu, berzikir dulu, berdoa. Karena tidur gladi resik mati. Latihan mati. Makanya doanya pun doa mati. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jadi kita tidur itu menuju kematian. Atas namamu ya Allah. Kami hidup. Atas namamu kami mati. Begitu bangun segala puji bagimu yang menghidupkan kembali hamba. Maka kalau terus seperti itu ia lakukan riyadhah sebelum tidur. La ilaha illallah. Tapi bukan berarti nanti kalau suami mengajak bicara tidak melayani. Kata suaminya, mama, la ilaha illallah. Nah, ada apa suamiku sayang? Layani suami. Setelah layani, kembali lagi. La ilaha illallah. Karena kematian harus selalu kita siapkan diri kita menghadapinya. Dia kadang-kadang datang bagatatan, sekonyong-konyong. Al-mautu babun, wa kullu nas dakhiluhu. Mati laksana pintu. Setiap makhluknya pasti melewatinya. Kullu atin qarib. Segala yang akan datang pasti terjadi dekat. Karena itu kematian depan mata bagi orang beriman. Depan mata bagi orang beriman. Itulah yang buat dia bermujahadah. Dalam ibadah, amal saleh. Dalam kemuliaan akhlak. Allahu Akbar. Istiadah. Ikhwah, Arifin ada menulis di Facebook waktu itu. Karena banyak pertanyaan. At-turuq fi husnul khatimah. Kiat-kiat meninggal husnul khatimah. Kiat-kiat. Kan semua kita pasti mati. Tapi kan dirahasiakan jadwalnya oleh Allah. Mastur. Kita tidak tahu di mana, kapan, bagaimana mati. Makanya orang beriman sebelum wafat sudah buat wasiat. Orang beriman dunia ini enteng. Dunia ini bukan tempat kita main-main. Sehebat-hebatnya cinta, cintanya akan berpisah. Arifin tanya, ibu-ibu cinta suami? Nanti kalau suami mati ikut? Dengarkan hai suami. Dengarkan hai suami. Arifin tanya supaya adil. Bapak-bapak, kalau nanti meninggal istri kita yang kita cintai, yang waktu itu kita berjanji di bawah pohon jengkol, sehidup semati, apakah bapak-bapak akan ikut istri ke dalam kubur? Dengarkan ibu-ibu. Seperlunya saja. Boleh jadi saat istrinya meninggal dia pun menangis, matanya sudah lihat-lihat. Bahkan kadang-kadang sambil bercanda di tempat tidur. Nanti kalau yang meninggal papa, apa kata istrinya? Jangan papa, pasti mama nggak kuat, mama nggak kuat. Jangan, mama aja duluan. Apa kata suami? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus, bagus. Ya, alhamdulillah. Makanya buat senyumlah, tertawalah urusan dunia ini. Orang-orang beriman tahu hidup bukan di sini, tapi di sana. Not here, but after here. Laisa al-yawm walakinnal ghad. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui.
Itu yang buat kita nikmat jadinya ibadah. Itu yang buat kita berjalan melalui dunia. Dan terus berjalan detik, menit, jam. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa meminta waktu lagi ke depan. Menunda-nunda lagi tidak bisa. Terus waktu berjalan menuju kematian. Dan kematian datang pada siapapun. Walau kuntum bi burujim musyayyadah. Walaupun kau bangun benteng yang kokoh dengan para pengawal yang ketat. Allah sebut dalam Al-Quran. Tetap kematian datang kepadamu. Innal mauta alladhi tafirruna minhu. Fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau hindari darinya. Kematian akan menjumpaimu. Makanya hanya orang jahil yang tidak siap menghadapi kematian. Uzkuru hazimal lazzat. Perbanyaklah ingat pemutus kenikmatan. Malaikatul maut. Datang pada siapapun. Datang pada yang miskin. Datang juga pada yang kaya. Datang pada yang sakit. Ternyata juga datang pada yang sehat. Datang pada yang tua. Yang pasti mau mati. Tapi ternyata datang juga pada yang muda. Pada yang bayi. Bahkan pada yang belum lahir. Jadi kematian mengincar. Dan setiap kita sudah ada jadwal kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Setiap nafs, setiap yang bernapas sudah ditentukan kitab ajal masing-masing. Cuma dimisterikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Mastur, di mana, kapan, bagaimana, yang pasti mati. Ikhwah, di antara kiat husnul khatimah. 1, taubat sungguh-sungguh. Tidak ada karunia yang paling besar di muka bumi ini. Yang Allah berikan kepada hambanya. Selain kesempatan bertaubat kepadanya. Allahu Akbar walillahillah. Kalau hamba itu bertaubat. Dia meninggal dalam kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Wa yuhibbul taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an. Ayuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua. Niscaya kalian akan sukses. Dunia akhirat. Ikhwah. Orang-orang soleh itu meninggal. Sebelum dia meninggal. Malaikatul maut mengucapkan salam lebih dahulu. Mengucapkan. Buka surah An-Nahl ayat 32. Alladzi yatawaffahumul malaika tayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi malaikat maut sebelum mencabut nyawanya mengucapkan salam lebih dahulu. Selamat wahai calon penghuni surga yang sedang beramal rupawan. Jadi belum dicabut. Dan malaikat pun dengan pakaian seindah-indahnya bawa bejana dari surga untuk menempatkan ruhnya. Malaikat senyum, senang hati. Dan malaikat yang lain pun berbaris. Karena tahu yang akan dicabut ini nyawa hamba Allah yang soleh. Yang malaikat mengenalnya. Tak kala ia bangun tengah malam. Malaikat mengenalnya. Kan rujum billail. Saat kita bangun salat malam. Malaikat melihat kita seperti kita melihat bintang tengah malam. Kelap-kelip. Begitulah malaikat melihat hamba yang tahajud. Kelihatan tuh di Indonesia, di Jakarta, mana yang tahajud. Di Sentul, kelap-kelip. Diskotik walaupun kelap-kelip, gelap. Nggak kelihatan di langit. Yang kelap-kelip, yang tahajud. Makanya disebut dalam Quran, dalam surah An-Nur. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Allah beri cahaya pada orang-orang beriman di depan wajahnya dan sebelah kanannya. Bercahaya. Lihat dalam Quran, iswadat wujuhum. Orang-orang maksiat itu wajahnya gelap.
Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Belum ditanya dosanya di akhirat, udah kelihatan dari wajahnya. Ahlul karam. Siapa itu? Ya Rasulullah. Orang yang senantiasa menjaga wudunya di akhirat nanti. Wajahnya bercahaya. Karena itu saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Az-zakirin az-zakirat. Jaga selalu wudu. Makanya kita berdoa wafat dalam keadaan berwudu. Kalau meninggal dalam keadaan berwudu, insya Allah meninggal dalam kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya batal wudu, batal wudu, batal wudu. Nggak pede orang beriman tuh kalau nggak wudu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini di antara sahabat Nabi yang menghidupkan sunnah wudu. Asik berkumpul dengan sahabat. Tiba-tiba muka beliau agak pucat. Beliau meninggalkan majelis sahabat. Lalu balik dengan muka yang ceria, fresh. Sahabat bertanya, ada apa dengan engkau ya Ali? Tadi wuduku batal. Aku takut kematian datang sekonyong-konyong. Sekarang aku sudah berwudu. Aku bahagia. Subhanallah. Mau tidur saja sunnahnya. Berwudu, mau tidur. Apalagi bepergian. Jalan-jalan. Bawa kendaraan. Apalagi naik pesawat. Naik pesawat gak berwudu. Nekat. Tiba nafs. Jangan dianggap remeh soal wudu. Orang kalau berwudu energinya positif. Maunya ibadah, maunya amal saleh. Maunya kemuliaan akhlak. Dan gak nyentuh yang bukan mahramnya. Gak menyentuh. Orang soleh kuat menjaga syariatnya. Itu yang disebut dengan wara. Orang yang tahu dirinya pasti akan mati. Dia akan wara. Berhati-hati dengan hukum Allah. Tidak akan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Inilah usafihun nisa. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, tidak menyentuh wanita yang bukan mahramku. Begitulah aku menghormati wanita. Mudah-mudahan para pemimpin kita mendengar ini. Ini karena sudah terlalu biasa. Dibenarkan karena kebiasaan. Dibenarkan karena disepakati. Dibenarkan karena menurut interpretasi pribadi. Kebenaran sejati adalah kebenaran menurut Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW mengingatkan, paku yang tajam kau tancapkan ke kepalamu lebih baik daripada kau memegang wanita yang bukan mahrammu. Wah, hidup kita tidak lama di dunia ini. Jangan dianggap biasa sesuatu yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita butuh pemimpin, figur, teladan. Jangan sentuh yang bukan mahram. Juga kepada guru-guru. Mau kiai ke, mau ajengan ke siapa. Kalau bukan mahram jangan sentuh. Walhafidhina furujahum. Walhafidhat. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab 35. Kaum muslimin yang menjaga kehormatan dirinya. Tidak menyentuh kecuali yang Allah halalkan. Kaum muslimat yang menjaga kehormatan dirinya. Tidak menyentuh kecuali yang Allah halalkan. Dan mereka yang berzikir. Allah beri hadiah untuk mereka. Ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Ingat cerita Alqamah? Susah kan meninggalnya? Susah kan? Padahal ahli ibadah. Kesalahannya cuma satu. Begitu dia nikah, dia lebih asik pada istrinya ketimbang pada orang tuanya, mamanya semata wayang. Akhirnya ringkas cerita. Tak kala Alqamah sakaratul maut, susah sekali. Dihabarkan pada Rasulullah SAW. Rasul bertanya, adakah keluarganya? Cari. Ada ya Rasulullah.
Tapi keluarga tidak mau menganggap itu sebagai anaknya. Ibunya ada ya Rasulullah. Kenapa? Dipanggil Rasulullah. Kenapa? Dia bukan anak saya lagi. Dulu anak saya, tapi menyakiti saya. Dia durhaka pada saya. Saya tidak lagi menganggap dia sebagai anak saya. Maafkan dia, Bu. Sekarang dia sudah sakarat. Tidak. Sakit hati saya ya Rasulullah. Rasulullah punya strategi untuk menyentuh hati ibu ini. Sahabat-sahabatku, ambil kayu bakar, tumpuk, taruh badan Alqamah di atas kayu bakar. Terkejut ibunya. Untuk apa ini Rasulullah? Siapkan untuk membakar Alqamah. Tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Demi Allah, dia anakku. Aku maafkan dia ya Rasulullah. Jangan dibakar dia ya Rasulullah. Itulah cinta seorang ibu. Itu hanya trik Rasulullah, taktik Rasulullah untuk menyentuh hati seorang ibu. Hanya ibu maafkan. Lalu Alqamah pun dibimbing oleh Rasulullah mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian meninggal dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah. Para ahli tafsir menjelaskan, tafsir hadis menyebutkan itu. Boleh jadi dia sebelum wafat karena ia banyak ibadah. Hanya kesalahannya pada ibunya. Makanya ditunda wafatnya oleh Allah. Agar dia tidak mendapat siksa di akhirat. Karena dia ahli ibadah. Maka ibadahnya hidup saat sakaratul maut. Sampai karomah dari ibadahnya, ibunya memaafkan. Jadi siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, berbuat baik pada kedua orang tua. Kemudian hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga sholat malam, tadaburkan Quran, berjamaah di masjid, biliqain hasanin. Mereka yang subuh-subuh ke masjid, dijamin meninggal husnul khatimah. Allahu Akbar. Dan hadirlah majelis zikir, majelis ilmu. Hikmahnya apa? Kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Maka nanti kita wafat di akhirat, dikumpulkan oleh Allah sama semua. Mari kita berzikir ikhwah. Kita berdoa. Luruskan niat semua yang hadir, yang di rumah. Dimanapun, apalagi yang di rumah sakit. Kita berdoa semua. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah. Yang terpenting saat ini kita masih hidup. Masih bernapas. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih beri kesempatan pada kita untuk bertaubat. Untuk memperbaiki diri kita. Dari sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita. Terutama berbuat baik pada keluarga kita. Ya Allah, bukalah hati kami semua yang berdoa. Yang di rumah dimanapun ya Allah, yang menyaksikan pada kami. Beri hidayah semua. Ya Hadi, duhai Allah yang pemilik hidayah. Luruskan niat kami ya Allah. Jadikan zikir dakwah kami syiar untuk negeri yang kami cintai ya Allah. Bersihkan dari riya, dari sum'ah, dari bangga diri ya Allah. Kami mohon padamu Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tundukkan kepala. Kalau perlu tutup kedua mata kita. Coba kita berhalwat sebentar. Kalau ada kamera televisi Republik Indonesia, enggak ada apa-apanya dengan kamera Allah. Allah tahu hati pikiran kita. TVRI menjadi sarana dakwah untuk negeri yang kita cintai ini. Kita bersama jutaan penduduk negeri untuk berzikir kepada Allah, berdoa. Dan satu diijabah oleh Allah. Yang hadir di majelis Masjid Az-Zikra ini atau yang di rumah. Satu diijabah, semuanya diijabah oleh Allah. Angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Hadirkan hati. Allah menatap kita, Allah mendengar kita, Allah perhatikan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah.
Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabbana, tiada yang membahagiakan kami saat ini kecuali dengan rahmat-Mu Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampunilah ya Allah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat atid. Kami terus menerus minta ampunan-Mu ya Allah. Kami terus menerus minta ampunan pada-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini, yang sebenarnya tidak tersembunyi di mata-Mu. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Dosa seluruh anggota tubuh ini ya Allah. Mulut dari banyak dusta, gibah, fitnah, sumpah, serapah. Mata melihat yang tidak halal. Akal pikiran dari rencana yang tidak baik. Tangan menerima, menyentuh yang tidak Kau ridhoi. Perut dari subhat sampai yang haram. Kemaluan, mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, melakukan dosa-dosa besar. Tapi Engkau masih beri kesempatan kami hidup. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami. Rasulullah SAW saja yang begitu mulia dijamin masuk surga, minta ampun 70 kali, 100 kali dari duduk beliau. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Li wali walidayya wali jama'ati zikri wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Jadikan kuburan kedua orang tua kami Raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surgamu. Wafatkan abah mama kami husnul khatimah. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Rahmati ampuni guru-guru kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Guru yang telah membimbing kami mengenal-Mu. Rahmati ampuni jamaah zikir. Apalagi jamaah zikir yang telah wafat. Keluarga kami yang telah wafat, yang sekarang berada di alam kubur. Kami mohon ya Allah, rahmati mereka semua ya Allah. Jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jinan. Rahmati, ampuni seluruh kaum muslimin muslimat. Al-ahya'i minkum wal amwat. Anta Rahmanur Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman.
irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Rahmati kami semua ya Allah. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim Al-Malikul Qudusus Salam. Ya salam salim wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, selamatkan semua kami yang berzikir, keluarga, anak, cucu, keturunan kami. Tidak saja di Masjid Az-Zikra ini ya Allah, semua jamaah di rumah dimanapun. Selamatkan semuanya ya Allah. Terutama selamatkan negeri kami Indonesia. Hadirkan satu saat untuk kami pemimpin yang sangat takut kepadamu. Pemimpin yang menegakkan syariatmu. Pemimpin yang hidup dalam sunnah nabimu. Pemimpin yang mencintai kami ya Allah. Pemimpin teladan. Pemimpin amanah. Selamatkan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Zionis Israel. Wadamir ada keada adin. Ya Allah, Allah mansur ikhwanan al-mujahidin di Gaza, Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Suriah, di Kashmir, di Sudan, di Somalia, di Chechnya, di Mali, di Rohingya Myanmar, di Patani Thailand, di Moro Filipina, dan seluruh keberadaan kaum muslimin muslimat. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar Al-Wahhabur Razaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi' Al-Mu'idhul Mudhillul Sami'ul Batir. Bahagianya ayah bunda, keluarga yang Arifin cintai, Allah As-Sami mendengar kita berzikir, Allah Al-Basir menatap kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang membuat kita nikmat bangun salat malam, karena ditatap didengar oleh Allah. Ini yang membuat kita nikmat mentadaburkan Al-Quran. Ini yang membuat kita nikmat subuh-subuh, dingin-dingin, gelap-gelap, berjamaah di masjid. Karena ditatap, didengar oleh Allah. Inilah yang membuat kita senang sholat duha, karena ditatap, didengar oleh Allah. Senang berbuat baik, senang berderma, sayang pada makhluk Allah, sayang semuanya, karena ditatap, didengar oleh Allah. Ini pula yang buat kita takut maksiat. Bagaimana mungkin maksiat sementara Allah menatap, mendengar kita. Ya Allah, bahagianya ya Allah. Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Kalimul Azim Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir. Al-Hafidh, ya Allah, di tengah hiruk pikuk godaan maksiat, di tengah hidup dunia sebentar ini ya Allah, kami mohon, ya Muqallibal Qulub, sabit qulubana ala dinik, sabit qulubana ala ta'atik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam keimanan padamu. Tetapkan hidup kami dalam kelezatan istiqamah. Bahagianya ya Allah, lezat dalam istiqomah, selalu taat dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Kami tidak bisa taat kecuali Engkau menjaga ketaatan kami. Al-Hafizul Muqitul Khasibul Jalil
Al-Karim Raqibul Mujibul Wasi'. Al-Mujib, Allah menjawab setiap doa. Silakan keluargaku, guru-guruku, ayah, bunda, anak-anakku. Ayo silakan doa masing-masing. Di rumah, dimanapun. Silakan berdoa. Yang sakit, berdoa. Yang punya masalah, kesulitan rezeki, masalah rumah tangga. Silakan semua berdoa. Kabulkan semua doa ya Allah. Kabulkan semua doa ya Allah. Yang di rumah dimanapun, jutaan kaum muslimin mengangkat tangan ya Allah. Angkat dosa kami, angkat penyakit kami. Ijabah doa kami ya Allah. Tancapkan di hati kami keindahan iman, kesenangan ibadah, kemuliaan akhlak, saling cinta karenamu. Selamatkan kami dari kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, keinginan maksiat. Keinginan maksiat. Cabut keinginan maksiat ya Allah. Cabut ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah, berkahi para pemimpin kami, wakil rakyat kami. Ulama, guru-guru kami berkahi semua ya Allah. Subhan Wallahu Akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu al-hakimul wadudul majidul ba'isu syahidul haqq al-wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsi al-mubdi'ul mu'idul muhyiyul mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul akadus samadul qadir al-muqtadir. Takdir Allah jualah kita bermunajat. Jauh-jauh ikhwah fillah datang. Itu karena Allah mencintai ikhwah. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diilhamkan kesenangan berzikir kepadanya. Duduk di majelisnya. Maka itu majelis zikir disebut oleh Rasulullah taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Jika kalian melewati taman surga mampirlah. Sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Aina riyadul jannah? Apa taman surga? Halaqah ilmu, majelis zikir. Karena itu disinilah halaqah ilmu. Kita menuntut ilmu, kita mengkaji ilmu. Kemudian kita berzikir kepada Allah. Ilmu membuat kita takut kepada Allah. Ilmu membuat kita cinta Allah. Ilmu membuat kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang membuat kita hidup sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang membuat kita berzikir, membuat kita mudah menangis karena Allah. Inilah majelis yang diberkahi oleh Allah. Allahu Akbar walillahilham, taman surga. Ya Allah, kami duduk di taman surgamu karena kami ingin ridha rahmat ampunmu. Karena kami ingin surgamu. Kami ingin surgamu ya Allah. Kami ingin wafat husnul khatimah. Dengarkan ikhwah berita gembira. Mereka yang banyak berzikir. Dengarkan dalam surah Al-Ahzab. Ayat 41 sampai 44. Taqiyatuhum yauma yalqaunahu salam. Mereka yang berzikir dapat salam dari Allah. Dan saat wafat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Allahu Akbar ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Ya Allah, ya Rabbana, takdirmulah kami bermunajat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, takdirmulah kami berdakwah lewat televisi ini, ya Allah. Sehingga semakin banyak yang berzikir. Di tengah banyak tayangan-tayangan maksiat. Ya Allah, inilah tayangan, ya Allah, ya. Mudah-mudahan tayangan ini membuat
Pondok Negeri ini makin banyak yang sadar, yang insaf, yang ingat kepadamu, yang ingat akhirat, yang bertaubat. Ya Allah, sehingga rakyat negeri ini takwa kepadamu. Pemimpin kami bertakwa kepadamu. Hingga kau turunkan keberkahan untuk negeri kami, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Terima kasih TVRI. Melalui wasilah ini kami mengajak seluruh penduduk negeri ini untuk berzikir. Jangan takut ria, ikhwah. Takut ria itu ria. TVRI menjadi medan dakwah. Jadi wasilah dakwah. Rasul mengingatkan, berzikirlah kalian sampai orang munafik kalian menganggap ria. Teruslah berzikir. Ajak penduduk negeri ini berzikir. Ada televisi atau tidak, kita tetap berzikir. Karena kita memang ingin semuanya menuju Allah. Semuanya berjalan di jalan Allah. Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barru, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afuwu, Ar-Ra'ufu, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami'. Ikhwah, jawab dengan iman, jawab dengan tegas. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang sebentar lagi mewafatkan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Siapa yang di akhirat nanti mengumpulkan kita dalam surganya? Ya Allah, Engkau maha mendengar. Semua menyambut Engkau segala-galanya. Kami mohon, sebagaimana kami berkumpul hari ini dalam ridho rahmat ampunan-Mu, di taman surga-Mu, bersama guru-guru kami, bersama anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, kelak di akhirat, ridhoi kami, rahmati kami, ampuni kami, kumpulkan kami semua dalam surga-Mu. Bersama keluarga, anak, cucu, keturunan kami, bersama jamaah zikir, bersama para rasul, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan pertemukan kami dengan Sayyidil Mursalin. Yang karenanya kami duduk di taman surgamu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad.
القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد alaihi wasallam. Al-Jami' Al-Ghani Al-Mughni, kayakan kami dengan rezeki yang halal, kayakan kami dengan sifat dermawan. Al-Mughni Al-Mani'ud Dar An-Nafi'un Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Al-Waris Rashidus Sabur. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami yang mengangkat tangan ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan istiqamah. Dan di akhir hayat kami, Engkau bimbing lisan kami mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha. Alhamdulillah pemirsa, Anda tetap bersama kami sampai ke hujung acara kita. Assalamualaikum Indonesia. Nah Ustadz, di ujung ini ada harapan dan doa yang disampaikan. Apakah ini juga bagian yang penting di dalam zikir itu sendiri? Ini Kang Agus, doa itu sendiri adalah ibadah. Ya. Jadi ideal jika dimulai dari ta'awud, basmalah, al-fatihah, berzikir, menyebut asma Allah, bersolawat pada Rasulullah, ujungnya sampaikanlah harapan. Dan justru Allah senang kalau hambanya berdoa. Maka doa adalah bagian dari harapan seorang hamba kepada Rabbnya. Tentu untuk kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Iya. Baik pemirsa, demikian saja dan saya Gusti Duar beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam